arah pantai. Nah, tuh berlarian kete kan. Nah, berlarian tuh yang bawa TV, yang jauh, buat teranak jo, yang bawa beca. Wah. Sudah tiba di siku kan, pas suami ibu kan japui, ya kan, japuinya nyebok tuh bosnya kamari. Ada tuh berkumpulan sado pakaian kan dalam tas, berkumpulan anak, ada tuh kami langsung pergi ke Cendana, di Cendana kan rumah minggu ibu, gitu kan. Kami langsung Cendana pas di jalan tuh kan tiba lo gampang ketik, ya kan, orang kan barang-barang lihat kan, kedua. Ayo menuju Cendana tuh yo macet kan, lampu kami tugas tuh jalan nggak bisa. Nah, sampai kami tiba di Cendana tuh pukul 7 lah siap maghrib pulang baru tiba di situ. Padahal berangkat itu pukul 5:30 kan.
Gempa bumi Sumatera Barat 2009 terjadi dengan kekuatan 7,6 skala Richter di lepas pantai Sumatera Barat pada pukul 17:16 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Gempa ini terjadi di lepas pantai Sumatera Barat sekitar 50 km barat laut Kota Padang. Gempa menyebabkan kerusakan parah di berbagai wilayah di Sumatera Barat, seperti Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Pariaman, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Solok. Menurut data Satkorlak PB, banyaknya 6.234 orang jiwa yang tewas akibat gempa ini yang tersebar di 3 kota dan 4 kabupaten di Sumatera Barat. Korban luka berat mencapai 1.214 orang, luka ringan 1.688 orang, korban hilang 1 orang, sedangkan 135.448 rumah rusak berat, 65.380 rumah rusak sedang, dan 78.604 rumah rusak ringan. Provinsi Sumatera Barat berada di antara pertemuan dua lempeng benua besar, yaitu Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Di dekat pertemuan lempeng terdapat patahan Mentawai. Ketiganya merupakan daerah seismik. Menurut catatan ahli gempa, wilayah Sumatera Barat memiliki siklus 200 tahunan gempa besar yang pada awal abad ke-21 telah memasuki gempa berulangnya siklus. Bencana terjadi sebagai akibat dua gempa yang terjadi kurang dari 24 jam pada lokasi yang relatif berdekatan. Pada hari Rabu 30 September terjadi gempa yang berkekuatan 7,6 pada skala Richter dengan pusat gempa epicentrum 57 km di barat daya Kota Pariaman. Pada kedalaman hipocentrum 71 km. Pada hari Kamis 1 Oktober terjadi lagi gempa kedua dengan kekuatan 6,8 skala Richter. Kali ini berpusat di 46 km tenggara kota Sungai Penuh pada pukul 8:52 WIB dengan kedalaman 24 km. Setelah kedua gempa ini terjadi rangkaian gempa susulan yang lebih lemah. Gempa pertama terjadi pada daerah patahan Mentawai, sementara gempa kedua terjadi patahan Semangko di daerah daratan. Setelah kedua gempa ini terjadi rangkaian gempa susulan yang lebih lemah. Getaran gempa pertama dilaporkan terasa kuat di seluruh wilayah Sumatera Barat, terutama di pesisir selatan. Ya, rupanya ibu duduk di teras, gak lama tiba goncangan, berdarun gitu kan, goncang salayang segitu kan, setelah itu ibu tersentak. Ibu taga, ibu mana ibu yang si Elsa, rupanya pas ibu mana apa, ibu kan ibu yang kancang kan, kancang mana tuh kan, lari ibu ke samping. Waktu itu kan masih ada rumah apa itu kan, ada rumah kos itu masih lapangan baru kan. Setelah itu ibu palu anak ibu tuh ketiga-tiganya ibu. Ibu mengucap tuh baca apa kan, la ilaha illallah Allahu akbar kan, la haula wala quwata illa billah. Itu sadonya kan. Setelah itu ibu merunduk, palu anakku bertiga-tiga. Setelah itu kan waktu itu tuh kan memang pancang banget tuh kan, rasanya mantap ini gitu kan. Akibat dari gempa, salah satu gedung pemerintah yang ambruk di Padang. Peringatan tsunami sempat dikeluarkan namun segera dicabut dan terdapat laporan kerusakan rumah maupun kebakaran. Sejumlah hotel di Padang rusak dan upaya untuk mencapai Padang cukup susah akibat terputusnya komunikasi. Korban tewas akibat gempa terus bertambah, dikhawatirkan mencapai ribuan orang.
Namun demikian, hingga tanggal 4 Oktober 2009, angka resmi dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu BNPB adalah sekitar 603 orang. Korban tewas 343 orang. Korban yang hilang dinyatakan 123 orang. Pada tanggal 13 Oktober 2009, angka korban tewas meningkat menjadi 6.234 jiwa. Pertolongan yang sangat dibutuhkan oleh korban gempa terutama adalah kekurangan obat-obatan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi. Proses evakuasi korban gempa di Padang, Sumatera Barat. Evakuasi dilakukan tim SAR, aparat TNI, dan PMI. Baru saja ada bantuan aparat gempa dari Brimob Polda Sumatera Barat. Sekitar 15 personil Gegana membantu melakukan evakuasi di Hotel Ambacang, Jalan Bundokanduang, Padang. Di bagian atas diperkirakan masih ada 15 orang terjebak. Diperkirakan di hotel ini masih ada 100 korban terjebak reruntuhan. Pada saat gempa mengguncang Padang kemarin sore, di hotel tersebut ada 2 buah pelatihan. Evakuasi dilakukan secara manual dengan alat seadanya. Ini yang membuat proses evakuasi berjalan lambat. Lalu lintas di Jalan Bundokanduang, Padang mulai normal. Semula jalan tersebut terjadi kepadatan karena banyak warga yang ingin menyaksikan proses evakuasi. Proses evakuasi juga dilakukan di tempat kursus Gama. Diperkirakan di reruntuhan gedung ini ada 60 siswa terjebak reruntuhan bangunan. Saat gempa terjadi, mereka tengah belajar. Evakuasi dilakukan dengan alat berat. Belum diketahui apakah mereka tewas atau masih hidup. Orang tua siswa masih menunggu jalannya proses evakuasi. Mereka menunggu penuh cemas, bahkan ada yang pasrah. Aku banyak je orang tinggal rumahnya kan, dua, tinggal rumahnya nyontrak jatuh. Dodo banyak sekolah tu. Dia takutnya kan. Awak pertama model tu saya prinsipnya kalau nyo tiba lihat awak lari se daerah nan tinggi tu kan. Kalau nak tercapai wak daerah nan tinggi jadi bangunan yang kan yang tinggi. Akibat gempa yang mengguncang Rabu, Padang menjadi seperti kota mati. Kota yang dulu indah, asri dan tertib itu kini hanya terlihat reruntuhan puing gedung serta rumah. Isak tangis keluarga korban menyertai evakuasi oleh petugas. Itu terlihat di sekitar bangunan Elbelia yang runtuh dan hampir rata dengan tanah. Masyarakat turut serta membantu petugas dalam melakukan evakuasi. Reruntuhan bangunan tingkat 2 itu ambruk seketika saat gempa terjadi. Sekitar 50 orang yang kebanyakan anak-anak bisa menyelamatkan diri dari reruntuhan gedung itu. Tapi belasan anak lainnya tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal. Di lokasi kejadian di Jalan Sudirman tersebut, lalu lintas macet sepanjang 200 meter. Pemandangan lain kota Padang, Hotel Bumi Minang juga terlihat rusak parah. Begitu pula bangunan Ramayana yang memiliki 5 lantai roboh hingga menjadi 2 lantai. Hotel Ambacang di Jalan Juanda mengalami kerusakan parah di bagian belakang. Sejumlah bangunan lain yang rusak berat antara lain Gedung KFC, LB Gama, Bank BNI, Bank Indonesia, dan BNI. Di Jalan S. Parman atau yang dikenal dengan daerah Air Tawar, tampak pula roboh pemandangan rumah. Warga di sepanjang jalan itu lebih memilih berkumpul di luar rumah sebab kebanyakan khawatir terjadi gempa susulan lagi. Selanjutnya, bangunan Pasar Impres atau Pasar Ayah di Jalan Imam Bonjol roboh hampir rata dengan tanah. Pariaman lebih parah. Banyak mayat yang berhasil dievakuasi. Kalau kota Padang, kondisinya tidak separah Pariaman. Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, mengakui hal itu. Berdasar data yang dihimpun petugas evakuasi di lapangan, korban meninggal mencapai 144 jiwa. Sebanyak 500 orang masih terperangkap di reruntuhan. Data itu hanya di Padang. Fauzi menuturkan, air bersih, makanan, dan dapur umumnya sangat dibutuhkan.
Dia menambahkan, di rumah sakit M. Jamil juga banyak korban jiwa. Jumlahnya puluhan orang. Dia menyebutkan bahwa bisa saja jumlah korban gempa terus bertambah semakin hari. Antrian kendaraan sepanjang 500 meter juga bisa dilihat di Kota Padang. Misalnya, di SPBU sepanjang Jalan Hamka. Selain itu, kendaraan bermotor bahan bakar itu digunakan untuk genset sebagai penerangan. Hingga Kamis sore, kondisi Kota Pariaman maupun kota-kota lain di sekitarnya masih dalam kondisi tidak menentu. Bukan saja sulit mendapatkan makanan dan air bersih, warga juga tidak bisa berbuat banyak karena listrik dan sarana komunikasi publik seperti telepon seluler tidak bisa digunakan. Satu-satunya sarana komunikasi yang berfungsi hanya telepon rumah. Menurut PLN, perbaikan jaringan listrik baru pulih 3 hari ke depan. Hanya diupayakan hingga petang ini sudah bisa menyala. Listrik disebabkan, menurut Zamzami, menyatakan ada kerusakan gardu induk di Lubuk Basung, meninjau yang menyebabkan penurunan daya hingga menyebabkan listrik putus. Oh, mencekam nak dolai. Oh, istilahnya bahasa tua kayak orang meninggal, kota mati gitu. Kota mati. Ini mencekam gitu. Tidak usah untuk apa, motor ditolong. Sementara kamu lahir dulu ke sini kan, nggak pakai baju satu benang pun. Itu harta bisa kamu cari, nyawa kamu gimana? Bencana yang terus menimpa tanah air mengingatkan dan menyadarkan masyarakat bahwa kita jangan pernah lupa kepada Allah. Cuma kita saja mendatangkan bencana yang lebih besar lagi. Semua yang terjadi di bumi sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya tinggal untuk merawat dan menjaga kelestarian bumi ini. Kun fayakun, maka terjadilah.